Bab 1818. Takdir. 1. Mileye sedikit terdiam. Gadis ini sungguh percaya pada apa yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak bercanda, dia benar-benar berpikir bahwa Mileye memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan siluman. Menghancurkan klan siluman dengan satu pedang. Pemikiran wanita ini agak berbahaya. Oh sial. Itu cukup untuk menyombongkan diri lain kali. Kalau tidak, itu bisa memalukan. Sekarang dia sedikit malu. Segera setelah itu, kelompok itu meninggalkan klan Ye dan langsung menuju tembok besar Tianshan. Tembok besar Tianshan adalah penghalang terakhir untuk bertahan melawan klan siluman. Jika ini rusak, klan siluman akan langsung masuk dan menyerang seluruh metaverse. Dan pada saat itu adalah bencana bagi dunia klan Yuan. Mileye memperhatikan bahwa dunia klan Yuan ini tidak hanya memiliki 3 kekuatan besar, tetapi juga banyak kekuatan kecil. Setidaknya ada ratusan juta makhluk di seluruh dunia klan Yuan. Jika tembok besar Tianshan dihancurkan, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluk ini. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bertanya, "Senior Jackson Ye, bagaimana kamu dan ayahku bertemu?" Dia sebenarnya sangat penasaran. Dia mengetahui bahwa ayahnya tidak biasanya berteman, sama sekali berbeda dari Lydia dan kakak laki-lakinya. Jackson Ye tertawa dan berkata, "Kami bertemu di dosa surgawi." Pada saat itu, salah satu si kecil putihnya menyukai salah satu barang milikku, dan kemudian bersikeras menukarnya denganku dengan seikat manisan Hao. Mileye tertawa. Tak perlu dikatakan, itu pasti perbuatan si putih. Hanya si putih yang bisa melakukan hal seperti ini. Jackson Ye berkata lagi, "Karena dia imut, jadi aku memberikannya sebagai hadiah." Mendengar ini, Mileye memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Hal yang dia sukai berasal dari alam fana, dan senior memberikannya begitu saja. Jackson Ye tertawa dan berkata, "Sebenarnya, aku juga punya niat egois. Karena dia adalah seorang leluhur spiritual, aku ingin menjalin hubungan baik dengannya." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, tidak pernah berpikir untuk merebutnya." Jackson Ye buru-buru menggelengkan kepalanya. "Bagaimana mungkin aku berani memikirkan ide seperti itu?" Leluhur spiritual mengenali masternya, dan orang yang bisa membuat leluhur spiritual mengakuinya sebagai masternya bukanlah orang biasa. Apalagi pihak lain berani membiarkan leluhur spiritual keluar dan berkeliaran sendirian. Mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jika kamu memikirkannya dengan sekilas, pihak lain pasti bukan orang biasa." Mileye menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ini merupakan kemampuan ketua klan dari klan besar yang patut dicontoh. Mengapa Wendirto tidak bisa mencontohinya? Jackson Ye berkata lagi, "Namun, dia tidak meminta barang-barangku dengan gratis, dia masih memberiku banyak manisan Hao." Dia tersenyum kecut saat berbicara. Mileye juga tertawa. Di hati si putih, manisan Hao sangat berharga. Semuanya salah pria berbaju biru. Karena pria berbaju biru mengatakan kepada si putih bahwa dia tidak dapat mengambil barang orang lain begitu saja, dia juga harus menukarnya dengan barang berharga miliknya. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa hal yang paling berharga di hati si putih adalah manisan Hao. Oleh karena itu, di dunianya, dia merasa sangat tulus telah memberimu manisan Hao miliknya. Pada saat ini, Jackson Ye berkata lagi, "Tidak lama setelah dia pergi, ayahmu membawanya kembali. Dia bersikeras menyuruhnya mengembalikan barang itu kepadaku, tetapi aku tidak menerimanya. Aku berkata memberikannya sebagai hadiah." Menjalin hubungan baik, ayahmu juga setuju. Mendengar ini, Mileye mengerti.
Ternyata Jackson Ye dan ayahnya bertemu karena si putih. Namun, aku harus mengatakan, Jackson Ye sangat dermawan. Karena apa yang disukai si putih adalah benda alam fana, dan dia bisa memberikannya secara langsung. Jackson Ye berkata lagi, Tuan Muda, bagaimana kabar Master Pedang dan yang lainnya? Mile Ye tersenyum dan berkata, mereka sangat baik, ayahku sangat bahagia. Bahkan, dia juga sedikit penasaran kemana perginya ayah dan kakak laki-lakinya. Kekuatan keduanya sangat menakutkan, bersama-sama mereka pasti akan melakukan hal-hal besar. Dia ingin pergi bersama mereka tetapi pria tua itu tidak membawanya. Terkadang dia ragu apakah dia benar anak kandungnya. Jackson Ye memandang Mile Ye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, kita telah tiba. Mile Ye menarik pikirannya dan dia melihat ke kejauhan, di mana awan dan kabut di langit samar-samar terlihat tembok kota besar dengan lebar tak terbatas. Tembok besar Tianshan. Jackson Ye berkata dengan lembut, ada klan siluman di luar tembok besar Tianshan. Mile Ye hendak berbicara. Pada saat ini suara ledakan tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Ledakan. Dalam sekejap gunung-gunung dan bumi bergetar. Mile Ye sedikit mengernyit, ini. Jackson Ye berkata dengan suara yang dalam, klan binatang. Mile Ye berkedip, apakah ini sangat ganas? Jackson Ye mengangguk, klan binatang tingkat alam menaiki langit kuat, dan tingkat alam absolut juga. Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi serius. Tidak hanya Jackson Ye, tetapi juga para master klan Ye di lapangan semuanya menjadi serius. Beberapa dari mereka pernah bertarung melawan master klan siluman, dan mereka sangat memahami kengerian master klan siluman. Sebenarnya sangat sulit bagi klan monster untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, karena pada dasarnya mereka hanya bisa mengandalkan kultivasi tubuh fisik dan secara paksa mencapai tingkat alam absolut. Itulah mengapa akan sangat menakutkan jika mereka berhasil mencapai tingkat alam absolut. Dapat dikatakan bahwa dua master manusia tingkat tinggi sedikit sulit untuk menghentikan master klan monster. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dengan kata kecil, Yuan, terukir di dada kirinya. Jelas, dia berasal dari klan Yuan. Pria tua itu memandang pemimpin Jackson Ye, di mana penyelamat itu. Bersambung. Bab 1819. Takdir 2. Jackson Ye menoleh ke Mile Ye dan lelaki tua itu juga menatap Mile Ye. Ketika melihat Mile Ye, dia mengerutkan kening, dia. Jackson Ye mengangguk. Pria tua itu menatap Mile Ye dengan dingin, Jackson Ye, apakah kamu sedang bercanda? Jackson Ye sedikit tidak senang, Gellert Yuan, apa maksudmu? Gellert Yuan berkata dengan dingin, ini penyelamat yang kamu maksud. Apakah kamu sedang mencoba bertingkah konyol? Wajah Jackson Ye tiba-tiba menjadi gelap. Gellert Yuan, bagaimana kalau kita berduel? Gellert Yuan berkata dengan lembut, Ketua klan, aku tidak berani bersaing denganmu. Kemudian, dia melirik Mile Ye dan menyeringai, seluruh keluarga datang untuk menyambut bocah ini, klan Ye benar-benar sedang bercanda. Ketua klan Jackson Ye, orang yang kamu panggil ini sungguh lelucon yang konyol. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Jackson Ye berbalik dan menatap Mile Ye dengan kilasan permintaan maaf di matanya, Tuan Muda, maafkan aku. Mile Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jackson Ye berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, aku sudah memutuskan, kamu harus kembali. Mile Ye memandang Jackson Ye, dan Jackson Ye buru-buru berkata, aku tidak punya maksud lain, Tuan Muda datang untuk membantu,
tetapi orang-orang dari klan memperlakukanmu seperti ini, aku benar-benar merasa tidak enak padamu. Terlebih lagi karena kamu tidak memiliki kewajiban untuk membantu kami sama sekali. Namun kamu tetap datang, dan diperlakukan seperti ini." Dia menghela nafas lembut saat dia berbicara. Mendengar ini, Mileye memiliki perasaan yang baik terhadap Jackson Ye. Tidak heran lelaki tua ini dapat menjalin hubungan yang baik dengan ayahnya. Dia benar-benar memiliki kepribadian yang bagus. Saat ini, dia memikirkan Wendirto lagi. Apa-apaan dia? Wendirto. Saat Jackson Ye hendak berbicara, Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Senior Jackson, kali ini aku di sini untukmu, bukan untuknya, jadi biarkan saja mereka." Jackson Ye ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Tuan muda, klan Ye dan klan Yuan tidak pernah menjadi musuh, aku khawatir mereka akan mengincarmu di masa depan." Mileye tertawa, "Kalau begitu, bisakah aku membunuh mereka?" Jackson Ye tertegun. Di samping, Christy Ye tiba-tiba berkata, "Tentu saja." Mileye memandang Christy Ye dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa?" Christy Ye berkata, "Tidak ada alasan. Mereka menargetkanmu tanpa alasan. Tentu saja kamu bisa membunuh mereka. Apakah ada masalah?" Mileye tertawa, "Tidak masalah." Kemudian, dia menatap Jackson Ye, "Senior, ayo pergi. Aku juga ingin bertemu klan siluman itu." Jackson Ye berpikir sejenak dan kemudian mengangguk, "Oke. Apapun yang terjadi, klan Ye akan selalu mendukung tuan muda." Setelah berbicara, sekelompok orang berjalan menuju tembok besar Tianshan. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke tembok besar Tianshan. Harus dikatakan bahwa tembok besar Tianshan benar-benar keren. Tembok kota dibangun di atas gunung dan semuanya terbuat dari bahan khusus yang lebih kuat dari besi hitam yang paling keras. Tentu saja itu tidak cukup. Mileye memperhatikan bahwa tembok kota ini memiliki semua jenis abjad kuno di atasnya. Tembok kota akan membentuk teknik formasi setiap beberapa meter. Dan Mileye juga menemukan bahwa ada banyak aura kuat yang tersembunyi di antara pegunungan di balik tembok kota. Benar-benar banyak. Dia sedikit meremehkan master dari pasukan dunia klan Yuan. Mileye melihat ke kejauhan, ribuan meter dari tembok kota, ada pegunungan yang tertutup awan dan kabut, sulit untuk melihat semuanya. Mileye menyadari bahwa awan ini bukanlah awan biasa, karena jika itu adalah awan biasa, dia bisa melihatnya dengan mata telanjang. Namun, awan ini seperti penghalang yang terus menghalangi pemandangannya. Mileye hendak menggunakan kesadaran ilahi tetapi segera berhenti. Lawannya bukanlah monster biasa, jika dia menggunakan kesadaran ilahi sekarang, lawan pasti akan menemukannya. Di samping, Jackson Ye tiba-tiba berkata, "Tuan muda, ini adalah area yang dijaga oleh anggota klan Ye. Ada 3 area di sini. Keluarga Yuan adalah yang paling kuat, jadi mereka bertanggung jawab atas yang paling sulit yaitu pintu masuk utama, dan kami serta keluarga Xiao bertanggung jawab atas sisi kiri dan kanan." Mileye sedikit mengangguk, dia melihat ke kejauhan lagi, tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berjalan melewati tembok kota yang jauh. Ada sekitar 13 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria berbaju putih. Pria itu juga terlihat berusia 20-an, baju besi putihnya seperti salju dan dia sangat tampan. Namun, mata pria itu sangat dingin, memberi kesan bahwa tidak ada yang boleh masuk. Di sampingnya, Jackson Ye berkata dengan lembut, "Itu adalah Ronaldo Yuan, anggota nomor 1 dari klan Yuan." Mileye melihat Ronaldo Yuan, dia berada di tingkat alam ilusi.
Dan 12 orang di belakang Ronaldo Yuan semuanya juga berada di tingkat yang sama, yaitu alam ilusi. Di antara mereka, ada anggota dari klan Yuan dan klan Xiao. Ketika Ronaldo Yuan dan kelompoknya berjalan ke arah Jackson Ye, mereka memberi sedikit hormat kepada Jackson Ye, hormat ketua klan Ye. Jackson Ye mengangguk kecil, apakah kamu akan berpatroli? Ronaldo Yuan mengangguk, apakah orang-orang dari klan Ye sudah siap? Jackson Ye memandang Christy Ye, dan Christy mengangguk, dia berdiri bersama beberapa anggota generasi muda klan Ye. Pada saat ini, Christy Ye sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Miley Ye, mari pergi bersama. Bersambung.